Sehingga orang Aceh jamun, pemerintah kerajaan Aceh jamun yang sejajar bahu dengan Belanda, sejajar bahu dengan Inggris, sejajar bahu dengan Portugis, sejajar bahu dengan Perancis. Tapi udahnya malah orang Aceh peng jai dum di Aceh, otonomi khusus peng berlimpah ruah, ditambah dengan APBD, tapi yang terjadi adalah Aceh daerah termiskin di Sumatera. Kemudian untuk ranking nasional, Aceh lembui 6. Pakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatannya ulun nak pegah acut hutang RI 7.000 triliun dan tanggapan Tengku Kasim Mekat Ubat. Mudah-mudahan dia kesabuh pencerahan, dia kesabuh pengetahuan yang perlu kita miliki untuk sang ajena sesuai dengan perkembangan dan situasi yang ada di Indonesia. Dan tulisannya hanya terlepas dengan apa yang telah disampaikan oleh seorang penulis yang bernama M. Idris yang luntuan kutip dari laman APBN. Kemudian selanjutnya melihat tak kalian letak utang yang ka tidang urangnya bak pemerintah Indonesia nyo tente jid kesaboh persoalan bagi bangsa Indonesia urangnya, termasuk jid ke persoalan bagi gedanya urang Aceh bak urangnya. Sebab yang termakut tu saboh sangat entu lagi kejadian Sri Lanka urangnya. Sri Lanka nyan utang ka melampaui batas bak Cina. Dan kemungkinan haik bayali. Jadi menyu haik bayali di Sri Lanka, nyan Sri Lanka ijok ke Cina. Sehingga gaduh nenggrau. Nyo yang kata khawatirkan baik terjadi. Walaupun Sri Mulyani kepuah nyan posisi utang di Indonesia uronyo nyan aman-aman menteng. Nyan bisa jadi aman-aman menteng nyan haba mangat. Jadi nyo ke yang ingin sampaikan baca bauronyo yang berkenaan dengan utang Indonesia. Jadi menyatakan saudara pengamat yang bernama Ujang Jamaluddin dari Al-Azhar, beliau menyampaikan bahwa hutang Indonesia-nya disebabkan karena koruptor. Jadi manajemen pemerintahan yang Indonesia-nya tidak cukup bagus, tidak cukup teliti, tidak cukup solid, sehingga terjadilah kebocoran di mana-mana. Jadi peng habis hijau koruptor, ipaga demoh, blok kenderaan tidak cukup satu malah berpuluh-puluh kenderaan yang disimpan, sampai mereka kadang-kadang memiliki pesawat, punya rumah yang banyak, punya istri yang banyak. Nyo ke persoalan ulangnya. Maka menurut Ujang Jamaluddin, pakai bancara supaya kita kembalikan lem peng Indonesia nyo adalah semua koruptor tangkap dan semua hartanya dari hasil korupsi itu disita dan dikembalikan kepada negara. Nyo untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia dan nyanangan untuk utang. Kemudian selanjutnya yang perlu urangnya adalah gedanya harus bercukup hati-hati. Ahli-ahli ekonomi sebenarnya harus bicara lebih banyak bagaimana jalan keluar supaya Indonesia-nya baik terpepet dengan utang. Sebab jalan keluar dari utang kan puik pajak, urangnya kan puik pajak, puik minyak goreng, segala macam kebutuhan pokok termasuk sembako yang menjadi bahan kebutuhan pokok masyarakat urangnya yang madum naik harga, tiap bulan naik harga. Jadi yang jera urangnya adalah masyarakat. Menyoleganya sikap pemerintah dikhawatirkan akan terjadi gesekan antara rakyat dengan pemerintah. Ini sesuatu yang tidak diinginkan. Sebabnya akan jatuh korban yang lebih banyak. Kemudian kepegah Pak Yusuf Kala. Ketanggapi Pak Yusuf Kala, jadi punya 7.000 triliun utang, nyo per triliun setiap bulannya pemerintah Indonesia itu harus membayar bunga. Atau setiap tahunnya harus membayar bunga. Itu 400 triliun itu uang yang demikian banyak. Ini persoalan yang sangat berat. Dan nyo je ketantangan yang sangat berat, tantangan yang luar biasa
kepada siapapun yang jadi presiden pada 2020 put. Jadi urang yang jet ke presiden 2020 put nyo urang yang paling tangguh, urang yang luar biasa. Urang yang punya manajemen, yang punya kemampuan yang di atas rata-rata. Munyaha hana pu geduk, nyo beban yang cukup rayu. Jadi keberanian seorang calon hari ini untuk tampil sebagai presiden tahun 2020 put nyo termasuk manusia yang luar biasa. Jadi manusia langka sebenarnya. Jadi orang-orang yang memang betul-betul harus memiliki semangat perjuangan dan kemampuan yang brilian untuk bisa menanggulangi. Karena apapun, sehebat apapun, diperkirakan oleh para pengamat, sehebat apapun, kalau utang 7.000 triliun itu sangat susah untuk dibayar. Jadi kalau cuma bayar utang, numpuk utang, siapapun bisa melakukannya. Ini persoalannya bukan bayar utang, numpuk utang, sebagaimana yang terjadi hari ini. Jadi yang cukup menarik adalah analisa sidra urang mekat ubat. Sahabat lentuan Tengku Kasim mekat ubat. Kepegak sebuah analisa tentang ekonomi Indonesia uranyo. Nyo analisa gonyan. Analisanya bisa betul bisa salah. Cuma yang baik itanya tapi salah analisa gop. Munyo hana cocok itanya pikiran katanya dengan analisa urang lain tapi gak analisa ro. Jadi baik tapi salah analisa urang lain. Jadi kepegah li Tengku Kasim mekat ubat. Urangnya ibu kota pindah ke Kalimantan. Lebih pindah ibu kota ke Kalimantan, yang pegat Kalimantan urangnya Cina. Segala bahan baku sampai bangunan hentuknya manduk urusan Cina. Mamnya Indonesia urangnya 7.000 triliun, orangnya mentambah halam dengan utang ratusan triliun masa yang akan datang. Utang hai ibaya bak Cina. Nyo kemungkinan Kalimantan itu Cina. Nyo analisa Tengku Kasim. Nyo Kalimantan itu Cina Indonesia kali utang. Nyo yang akan terjadi adalah Papua itu ke Amerika. Bukan Papua itu ke Amerika. Kalimantan itu ke Cina. Indonesia hanale. Jawa wo ke Jawa. Sumatera wo ke Sumatera. Aceh wo ke Aceh. Atau Medan wo ke Medan. Jadi tinggal di Aceh. Jadi umpan tinggal Aceh. Karena hanale Indonesia. Pakai bang demikian juru Aceh. Yang terserah bawa urang Aceh. Tapi menyolun kalon. Hanya kan habat Tengku Kasim habalun. Menyolun kalon. Menyo dalam kondisi jenau. Kutanya urang Aceh. Harus sedang gerau. Menyo laginya contoh aparat pelaksana pemerintahan yang ada di Aceh urangnya. Nyo sangat memprihatinkan. Nyo dikhawatirkan urang Aceh akan mati di itu. Menjinu apa ni kalan? Urang Aceh mereka baca dalam sejarah membanggakan. Aceh tercatat salah satu 5 negara besar di dunia. Ada kala rempahnya, ada kala angkatan bersenjatanya. Sehingga urang Aceh zaman, pemerintah kerajaan Aceh zaman yang sejajar bahu dengan Belanda, sejajar bahu dengan Inggris, sejajar bahu dengan Portugis, sejajar bahu dengan Perancis. Tapi urangnya malah urang Aceh peng jai dum di Aceh otonomi khusus peng berlimpah ruah ditambah dengan APBD, tapi yang terjadi adalah Aceh daerah termiskin di Sumatera. Kemudian untuk ranking nasional Aceh lembuinam. Pakan nyohan terlepas cip. Yang pertama tidak memiliki kemampuan untuk mengelola daerah. Tidak punya kemampuan untuk mengelola keuangan. Ornian tidak punya integritas. Sebab tidak pegah mana dah bubuh medih. Sehingga soto yang nak jabatan yang kaya raya tu lagi kepegah itu Kasim. Jadi menyuruhnya naduk dalam pemerintahan, nainang puyak boh tepo. Na ada boh mupuluh boh, na mata mupuluh boh. Nyanjak hal yang galak aju. Jadi nyo ke sebuah contoh. Jadi mudah-mudahan untuk masa yang akan datang nyo perlu tercermati. Jadi kita nyo baik tabi kan rut lang men tuha. Baik tabi nyo rut lang men thot. Munyo kada rut lang men mereka ka rut baik lang men nyan. Tengah lang men nyan baik rut lang men nyan le. Mesti pi rut lang men lain. Jadi artinya mana beneturi so yang dipilih. Jadi dipilih urang yang amanah, dipilih urang yang fatanah, dipilih urang yang cerdas, dipilih urang yang punya perasaan sehingga
tatkala dia memiliki jabatan, tatkala memiliki kekuasaan, tatkala memiliki uang, nyo ingat tu yang pilih Aceh. Jadi baik lagi ke Nurul Aceh kan, baik lagi ibadat lemur dah petengah lamon. Kalau mantang lamon kamu Orang tiap udara tanya irung hom. Jadi mudah-mudahan nyo sebuah analisa menarik yang disampaikan oleh Tengku Qasim Mekah Ubat. Jadi mudah-mudahan je kepelajaran ke kita. Jadi nyo kudum dia hutang orang. Jadi susah untuk bangkit. Jadi mudah-mudahan yang terharap tentu baik lagi. Yang terharap ekonomi Indonesia nya bermakmur, ekonomi Aceh bermakmur, Aceh beraman-aman, Aceh berdamai-damai, Aceh dalam keadaan sejahtera. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.